Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Juni. Peringatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Lantas, bagaimana upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya di Provinsi Aceh? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Rekam Nusantara Foundation yang juga merupakan Sekretaris Satgas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor, EN Irawan Putra. Assalamualaikum Pak Irawan. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Pak Irawan, di Hari Lingkungan Hidup hari ini, apa sebenarnya makna yang terkandung dalam momen peringatan ini? Ya, peduli lingkungan itu harus setiap hari. Jadi tidak hanya tanggal 5 Juni setiap tahunnya. Jadi setiap hari kita harus peduli dengan lingkungan. Baik, baik. Nah, sejauh ini apa problematika yang masih terjadi dalam kelestarian lingkungan hidup khususnya, Pak? Ya, kenapa global di World Environmental Day global ya ini mengangkat tema khusus tentang plastik ya. Memang ini yang kita hadapin saat ini di seluruh dunia bahkan dan Indonesia juga sudah mulai eh, sangat parah ya, tingkat kepedulian masyarakat kita juga masih sangat rendah untuk bijak dalam menggunakan plastik ataupun bijak dalam mengelola sampah yang ada di rumah tangga mereka. Nah, ini yang kenapa akhirnya dianggap menjadi isu global dan kita harapkan masing-masing dari kita mulai peduli dan mulai bijak dengan terkait dengan sampah ini. Demikian. Baik. Sejauh ini apakah menurut Bapak undang-undang tentang lingkungan saat ini telah mengakomodir berbagai permasalahan lingkungan yang sudah ada, yang sudah sering terjadi? Kalau dari regulasi kita sudah cukup lengkap ya, bahkan cukup detail, bahkan turunan dari Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai ke peraturan pemerintah, keputusan-keputusan menteri, juga perda ya, bahkan SK Gubernur, Wali Kota itu kan sudah wajib menjalankan turunan dari undang-undang. Nah, yang menjadi catatan dan tantangan saat ini adalah siapa yang mau mengawal ini di lapangan, yang secara konsisten mendorong para pihak ini mematuhi aturan itu, menjalankan aturan itu, dan menerapkan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan juga sampai ke pemerintah daerah, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Nah, ini yang harusnya butuh sosok, baik itu sosok pemimpinnya, baik itu tokoh-tokoh masyarakatnya, ataupun juga tokoh masyarakat yang ada di wilayah ataupun komunitasnya. Seperti itu. Baik, sering kita dengar juga Bapak tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Bagaimana penerapannya saat ini? Apakah sudah berjalan dengan maksimal? AMDAL tentu juga menjadi faktor penting ya dalam setiap kegiatan aktivitas sebuah pelaku usaha ataupun industri, apalagi dia dalam skala besar sehingga berdampak terhadap lingkungan sekitar. Itu sudah pasti wajib menjalankan itu. Nah, tinggal bagaimana yang melakukan uji AMDAL ataupun masyarakat di sekitar itu yang tahu akan ada aktivitas baru yang juga mungkin akan berdampak, sehingga mereka juga aware dan peduli ataupun kritis terhadap niatan sebuah operasional atau usaha yang akan dijalankan. Nah, ini yang harus diedukasi juga oleh masyarakat kita. Seperti itu. Baik, ada poin penting yang ingin saya tanyakan Bapak tentang usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir, yaitu membuat sumur resapan. Di Aceh, sudah ada kota atau kabupaten yang menerapkan sistem ini, dan apakah hal tersebut efektif, Pak? Kalau dilakukan spotting ya, atau tidak masif, tidak banyak gitu ya, tentu juga tidak signifikan terhadap jumlah runoff yang ada saat ini. Yang kami lakukan di Bogor, misalnya di Kota Bogor, karena saya juga tinggal di Kota Bogor, sebenarnya dari individu-individu ataupun rumah-rumah itu bisa memulainya ya. Paling sederhana adalah bagaimana kita bisa mengurangi laju runoff yang ada dari atap rumah kita. Saya misalnya di rumah saya membuat lubang-lubang biopori. Ada sekitar 10 lubang biopori, sehingga dari atap rumah saya masukkan air, yang aliran air dari atap itu ke dalam lubang biopori.
Sehingga inilah yang upaya kita secara pribadi, kesadaran-kesadaran kita secara pribadi untuk meredam atau menyimpan air ya yang ada ketika hujan. Nah, ketika setiap rumah melakukan itu saya pikir sangat signifikan dampaknya. Nah, ketika kita mengurangi lahan atau serapan air dan kita semua membeton lahan tersebut, otomatis laju resapan air itu tidak terkendali dan itu bisa menyebabkan bencana. Jadi mari kita mulai dari rumah kita sendiri dan juga tentu dalam skala lebih luas melindungi kawasan-kawasan hutan kita ya. Ketika itu menjadi fungsi lindung, baik itu hutan konservasi ataupun hutan lindung, bahkan hutan produksi sekalipun, ketika dia berfungsi sebagai fungsi lindung karena keberadaannya di kemiringan, di kelerengan, sempadan sungai dan sebagainya, ya itu wajib dilindungi. Kira-kira seperti itu. Baik, menarik juga Bapak kalau saat ini dari catatan yang saya dapatkan bahwa Bapak sedang berfokus pada naturalisasi Sungai Ciliwung. Hal apa yang mungkin bisa dilakukan di Aceh dalam menjaga lingkungan serta naturalisasi sungai yang ada di Aceh, Pak? Ya, saya bersama teman-teman komunitas peduli Ciliwung di Kota Bogor ya, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor, yaitu Bapak Wali Kota Bogor ya, Pak Bima Arya. Kami mencoba memperkuat peranan komunitas dalam upaya melakukan perubahan perilaku ya. Semua masalah yang ada di sungai, terutama masalah sampah, ini kan perilaku. Nah, ketika kita ingin merubah perilaku, itu kan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat ataupun secara kunjungan-perkunjungan seorang pejabat. Gitu. Nah, inilah yang kami bentuk. Jadi Satgas ini kami bentuk sejak tahun 2018, ini masuk tahun kelima. Jadi kami merangkul semua komunitas yang ada di sepanjang Sungai Ciliwung di Kota Bogor. Jadi Kota Bogor itu yang dilewati Ciliwung itu sekitar 15 kilo ya. Ada 13 kelurahan. Di 13 kelurahan inilah kami rangkul anak-anak mudanya, Karang Taruna, tokoh masyarakat, ketua RT gitu ya. Untuk sama-sama menjaga Sungai Ciliwung tidak lagi dibuangi sampah. Jadi sebelum kami bentuk Satgas itu ada ratusan timbulan sampah yang sepanjang Sungai Ciliwung di Kota Bogor. Sekarang sudah tidak ada. Jadi bagaimana kami mencoba mencari solusi, mengingatkan, menegur warga. Jadi Satgas ini kita rekrut, kita bentuk berdasarkan SK Wali Kota. Pemerintah Kota Bogor membayar honornya setiap hari itu 125.000 yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing setiap bulan dan kita evaluasi terus progresnya. Ya setiap harilah mereka ada di Sungai Ciliwung di wilayah mereka. Nah itu kan keluarga-keluarga mereka sendiri, apapun kerabat mereka karena mereka juga tinggal di sana. Nah inilah yang kita lakukan saat ini. Nah timbulan sampah sekarang sudah hilang, warga sudah mulai jauh berkurang buang sampah ke sungai. Dan pertanyaan warga kan sederhana, baik Pak kami nggak buang sampah ke sungai, tapi kami buang kemana? Nah ini kan harus kita jawab. Nah inilah kita harus siapin fasilitasnya. Ketika proses sosialisasi dilakukan, edukasi dilakukan, fasilitasnya juga harus disiapkan. Bagaimana pengelolaan sampahnya? Mereka harus memilah, manajemen sampahnya harus dibuat, warga harus iuran, ya semua harus bertanggung jawab terhadap sampahnya. Nah sekarang itu sudah jalan dan sekarang kami masuk ke memulai proses pemilahan dan mengelola sampah ini menjadi sebuah produk dan harapannya ke depan di satu wilayah itu tidak lagi membuang sampah ke TPA tapi kita selesaikan di wilayah. Nah ini tahapannya memang cukup panjang. Jadi saya sampaikan ke wali kota saat itu 2018 merubah perilaku ini tidak bisa. Pak Wali Kota berkunjung 1-2 kali ke wilayah, besoknya perilakunya berubah, itu tidak bisa. Jadi memang harus setiap hari ada orang kita yang ada di wilayah tersebut. Baik. Jadi sekarang Satgas itu bekerja. Baik, Pak. Tema tahun ini terkait dengan sampah plastik pastinya dan juga seperti yang Bapak sebutkan salah satu itu dengan sosialisasi. Di antaranya ialah sampah yang kita gunakan sekarang rata-rata adalah limbah plastik, yaitu bagaimana bisa menanamkan pola kita bisa memilih dan memilah sampah itu sendiri. Dari catatan Bapak, apakah itu harus dididik dari kecil atau bagaimana, Pak? Iya, ketika dari rumah tidak peduli sudah bercampur dan dibuang ke TPS misalnya tempat pembuangan sementara, itu akan berat, habis energi petugas dari dinas LH lingkungan hidup ya di Kota Bogor ataupun di kabupaten kota dimanapun lah, energinya habis. Akhirnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah
hanya sebatas mengangkut dari TPS ke TPA. Tidak ada proses pemilahan atau mengambil nilai ekonomi. Tidak ada terbentuknya sirkular ekonomi di sana. Nah, ini yang harus kita rubah. Nah, untuk memudahkan proses pengolahan itu, tentu kita harus mendorong warga kita mau tidak mau, suka tidak suka, wajib memilah dari rumah. Sehingga yang keluar dari rumah adalah sampah organik anorganik. Nah, kadang kan beberapa warga ini komplain, Pak, kami sudah pilah tapi dicampur lagi sama dinasnya. Nah, itu kan juga harus kita konsisten, harus kita buat pola pengangkutannya. Nah, ini sedang kami uji dalam 2 tahun terakhir ini, dan semoga ketika nanti teknologi sudah kita masukkan, dalam pertengahan tahun ini kita sudah bisa membuktikan proses pemilahan sudah mulai berjalan di RT-RT, dan ini kita ambil sampahnya kita kelola. Jadi memilah itu harus dari rumah. Itu sangat membantu pemerintah kita, karena semua riset menunjukkan bahwa 60% sampah yang ada di rumah tangga itu adalah sampah organik. Ketika sampah organik itu tidak keluar dari pemukiman, misalnya tidak keluar dari perumahan komplek gitu ya, kita kelola sendiri, baik menjadi komposter, baik menjadi maggot, ataupun buat pupuk, ataupun pakan ayam, pakan ternak misalnya, yang keluar hanya anorganik, itu sangat membantu pemerintah, sangat membantu kita semua untuk menjadikan ini nilai ekonomi dan juga tidak menimbulkan masalah sosial dalam artian bau itu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Pak, terakhir dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, lantas himbauan apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, mengelola sampah itu mudah jika memang peduli dari rumah. Seperti itu aja. Baik, jelas. Terima kasih banyak Pak Irawan sudah bergabung dengan Aceh hari ini selaku Direktur Eksekutif Rekam Nusantara Foundation dan juga Sekretaris Satgas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.